Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin 18 Juli 2025 saya seharian menghadiri pembacaan putusan terhadap Tom Lembong atas tuduhan korupsi impor gula. Ini saya juga mengikuti sidang-sidang sebelumnya karena ingin saya mengetahui aspek hukum apa yang dilanggar, karena sangat menarik bagi saya yang selama ini bergelut di kebijakan publik. Nah, seharian saya betul berdecak kagum, berdecak heran karena di sidang-sidang sebelumnya memang kita sudah melihat bahwa ada pembelokan tuduhan jaksa yang sebelumnya, karena di persidangan terjadi bantahan yang nggak bisa dipungkiri bahwa tuduhan tersebut salah, sehingga timbul istilah bahwa jaksa memindahkan gawang demi gol, artinya tuduhan diubah-ubah sesuai dengan perkembangan sidang. Nah, saya ingin tahu di terakhirnya seperti apa, dan sangat menarik. Saya ingin membahas ini bukan kasus Lembong lagi, tapi dengan keputusan kemarin, dengan pertimbangan hukum yang digunakan untuk menghukum Tom Lembong, itu menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah fakta persidangan yang menjadi hukum di kemudian hari, sehingga saya ingin membahas kira-kira siapa lagi yang akan masuk penjara setelah Tom Lembong. Nah, kita tahu bahwa untuk korupsi itu ada 3 unsur yang harus dipenuhi, yaitu merugikan negara, kedua pertama melanggar hukum, kedua merugikan negara, ketiga adalah menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Nah, dari perkara kemarin yang saya dengarkan langsung, bagaimana hakim menafsirkan ketiga unsur tersebut dalam agar Tom Lembong bisa dipenjara. Nah, unsur melanggar hukum berkali-kali yang diungkap itu adalah karena Tom Lembong menunjuk BUMN. Bayangkan menunjuk BUMN PT Perdagangan Indonesia PPI yang ternyata bekerja sama dengan swasta. Nah, kerjasama dengan swasta ini ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum. Nah, coba bayangkan, Nanas, padahal kerjasama swasta di mana-mana terjadi dengan BUMN. Nanti saya jelaskan bahayanya tafsiran ini. Yang kedua, ditafsirkan merugikan negara, padahal PPI tidak sama sekali mengalami kerugian. PPI itu BUMN yang ditunjuk, tapi yang dianggap merugikan negara adalah karena bekerja sama dengan swasta, sehingga keuntungan swasta dianggap kerugian BUMN. Ya, coba bayangkan, nanti saya jelaskan, hampir semua BUMN, berarti hampir semua BUMN ini akan bisa kena, dan kalau tafsiran digunakan melanggar hukum, maka Menteri BUMN dan Komisaris BUMN masuk penjara semua. Nah, yang ketiga yang dianggap menguntungkan diri sendiri, karena tidak menemukan sama sekali bukti bahwa Tom Lembong menerima 1 sen pun dari korupsi ini, maka dianggap yang ditafsirkan menguntungkan diri sendiri orang lain adalah keuntungan swasta dari bisnis kerjasama dengan PPI itu dianggap menguntungkan orang lain. Nah, yang menarik lagi ada tambahan penafsiran yang karena mungkin sudah mencari-cari penguatan, maka dikatakan bahwa yang memberatkan Tom Lembong adalah karena melakukan praktek ekonomi kapitalis. Nah, coba bayangkan pengertian kapitalis itu apa? Nah, jadi hampir nanti orang-orang dihukum itu dianggap karena praktek kapitalis. Kapitalis itu ya, jadi artinya mall-mall, kemudian mall-mall di kampung-kampung sekarang, Alfamart, Indomaret itu kapitalis. Apakah mereka itu harus dipenjara karena tafsiran hakim seperti ini? Yang menarik kedua adalah bahwa yang memberatkan lagi bahwa dianggap bahwa impor gula tidak berhasil menurunkan harga gula, sehingga dianggap ini adalah tidak berhasil sehingga tidak efektif. Oke, dengan tafsiran tadi, tafsiran tadi saya membayangkan siapa lagi yang akan masuk penjara dengan tafsiran hukum demikian.
merugikan negara karena kerjasama dengan swasta, menguntungkan melanggar hukum karena bekerja sama dengan swasta, merugikan negara karena swasta untung, menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena untungnya dianggap merugikan negara, dan ekonomi kapitalis ditambah lagi menyatakan bahwa karena tidak berhasil menemukan harga gula, maka dianggap itu merugikan negara. Oke, sekarang ada 10 hal yang saya membayangkan, ada 10 proyek besar yang saya membayangkan lebih parah dari apa yang dilakukan oleh yang terjadi pada kebijakan impor gula Tom Lembong. Pertama adalah kereta api cepat, 2 pembangunan IKN, 3 pembangunan infrastruktur pertanian yaitu irigasi, cetak sawah baru dan food estate. Yang keempat adalah jalan tol, yang kelima adalah bandara, yang keenam adalah yang keempat adalah jalan tol, yang kelima adalah bandara, yang keenam adalah BBM, pengadaan BBM dan gas. Kemudian yang ketujuh adalah listrik, yang 8 adalah pupuk, yang kesembilan adalah kerjasama BUMN, berbagai BUMN seperti Goto dan Telkom, dan yang 10 adalah contoh saja bagaimana Garuda menyewa pesawat haji. Oke. Saya masuk ke yang pertama, kereta api cepat. Apa yang melanggar hukum sesuai dengan apa terjadi korupsi di kereta api cepat sesuai dengan tafsiran hakim pada kasus Lembong. Kereta api cepat yang melanggar hukum itu karena jelas bahwa ini menunjuk langsung dan menyingkirkan Jepang saat itu tanpa studi kelayakan dan diputuskan langsung oleh arahan presiden. Nah, yang kedua, melanggar hukum dia bekerja sama dengan perusahaan Cina, PT Kereta Api Indonesia, dan menguntungkan, bekerja sama dengan perusahaan Cina, BUMN untuk membangun itu. Nah, artinya itu juga tambah melanggar hukum yang kedua. Merugikan negara. Jelas bahwa awalnya menyatakan tidak ditanggung APBN, kemudian investasinya naik sekitar hampir 20 triliun, kemudian jelas tidak layak dan merugikan BUMN, artinya dia jelas-jelas merugikan negara dan menguntungkan perusahaan Cina. Ya, nah, ini triliunan loh, triliunan nilainya. Nah, menguntungkan orang lain adalah itu menguntungkan perusahaan Cina. Nah, kapitalis jelas sama. Nah, itu artinya kalau itu dihukum maka Joko Widodo juga harus masuk penjara karena kasusnya lebih parah daripada kasus kereta api cepat, lebih parah pelanggarannya daripada kasus impor gula. Nah, yang kedua, pembangunan IKN, ibu kota negara, ini pelanggaran hukumnya apa? Pelanggaran hukumnya apa? Yaitu bahwa awalnya dikemukakan di DPR menyatakan bahwa APBN hanya sekitar 82 triliun, itu oleh Presiden Joko Widodo, artinya hanya sekitar 20%, selebihnya adalah investor. Tapi faktanya sekarang investor hampir tidak ada. Artinya itu sudah melanggar hukum. Nah, sekarang di pembangunan IKN yang masuk unsur melanggar aturan tadi, yang masuk unsur merugikan negara adalah menambah APBN, menambah beban rakyat, dan proyek tersebut sekarang tidak bermanfaat, itu merugikan negara. Yang ketiga, yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, jelas sangat menguntungkan orang lain karena swasta bekerja sama BUMN, membangun di sana menguntungkan BUMN. Nah, menguntungkan swasta, artinya unsur korupsi di pembangunan IKN itu belum diaudit, itu jelas jauh lebih tinggi daripada unsur korupsi dari 3 unsur itu di kasus Tom Lembong. Nah, siapa yang masuk penjara di sini? Berarti Joko Widodo dengan bawahannya karena dia menyebabkan kerugian negara, menguntungkan orang lain dan melanggar ketentuan yang berlaku. Nah, yang ketiga tentang infrastruktur pertanian yang saya gabung di sini adalah pembangunan irigasi, irigasi, kemudian cetak sawah baru, food estate, embung dan lain-lain. Nah, ini kita katakan apabila indikator yang dinukar oleh hakim, jurisprudensi dinukar dengan hakim, bahwa karena tidak tercapai, Tom Lembong tidak terjadi penurunan harga dan
saya pikir tiga unsur tadi melanggar hukum juga ada, pasti bisa ditemukan tentang irigasi pertanian. Kemudian merugikan negara, saya yakin ada karena pasti dikerjakan oleh swasta. Pembangunan itu yang ini bahwa itu proyeknya banyak yang ada yang mangkrak, kemudian menguntungkan diri sendiri atau orang lain pasti terjadi. Nah, yang kelima yang ini adalah bahwa ratusan triliun uang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tapi yang terjadi malah harga produksi padi turun, kemudian impor beras naik, harga beras naik, artinya itu jelas merugikan negara dengan menggunakan jurisprudensi hakim yang menghukum yang menghukum Tom Lembong. Artinya orang-orang yang terkait dengan proyek infrastruktur pertanian juga harus masuk penjara karena melakukan hal yang lebih parah dari apa yang dilakukan oleh Tom Lembong. Nah, yang keempat adalah pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol, apa yang terjadi pelanggaran di situ? Satu, tidak dilelang. Kedua, ditunjuk langsung pada BUMN yang jelas rugi. Menunjuk BUMN untuk proyek rugi itu melanggar hukum. Menguntungkan merugikan negara. Merugikan negara, jelas kerugian negara sudah terjadi. BUMN konstruksi yang ditugaskan membangun jalan tol itu bangkrut semua, tidak ada bangkrut semua. Itu merugikan BUMN, merugikan negara. Kemudian menguntungkan pihak lain, jelas sangat menguntungkan pihak lain karena kontraktor-kontraktor yang menikmati itu, kemudian pemilik tanah, kemudian pemilik ruas jalan tol yang dibeli oleh swasta diuntungkan. Artinya semua yang terkait dengan pembangunan jalan tol itu juga harus masuk penjara karena pelanggarannya jauh lebih tinggi daripada yang terjadi pada kasus Tom Lembong. Pada kasus Tenlom, pelanggarannya jauh lebih tinggi, pelanggaran hukumnya, kerugian negaranya, menguntungkan diri sendiri dan orang lain, dan kerjasama dengan swasta. Ya, ingat bahwa yang dianggap pelanggaran hukum oleh kasus Lembong, saya ulangi lagi, karena bekerja sama dengan swasta. Hampir semua BUMN yang dapat penugasan bekerja sama dengan swasta, termasuk pembangunan jalan tol. Yang kelima, bandara. Bandara ini banyak sekali. Nah, banyak sekali yang terjadi mangkrak, artinya merugikan negara, bandara dan pelabuhan. Yang di depan mata kita Kertajati dan ada hampir 20-an bandara mengalami hal yang sama. Pelanggaran hukumnya adalah tidak ada studi kelayakan sama sekali. Hanya perintah langsung oleh Joko Widodo untuk membangun bandara. Karena keinginan, tidak ada studi kelayakan. Artinya itu melanggar hukum karena di putusan Tom Lembong kemarin juga saya dengar bahwa karena tidak ada studi, kenapa ngambil kebijakan? Artinya ini juga tidak ada studi, maka dia ngambil kebijakan. Nah yang sehingga unsur melanggar hukum terjadi juga di pembangunan bandara, merugikan negara sangat jelas karena itu proyek mangkrak, kemudian menguntungkan diri sendiri atau orang lain, jelas sangat menguntungkan swasta atau ini yang melakukan membangun bandara tersebut. Jadi unsur korupsi di pembangunan bandara itu juga terjadi. Akhirnya artinya orang yang melaksanakan pembangunan bandara dan kereta bandara dan pelabuhan itu juga harus masuk penjara karena bobot korupsinya lebih tinggi dari apa yang terjadi di kasus Tom Lembong. Nah, yang kelima adalah pengadaan bahan bakar minyak BBM dan gas subsidi oleh Pertamina. Nah, ingat bahwa ini adalah penugasan pemerintah untuk menjual BBM subsidi dan gas subsidi. Nah, kalau melihat pertimbangan hakim di kasus Lembong kemarin bahwa menunjuk PPI untuk melaksanakan impor gula disalahkan karena bekerja sama dengan swasta. Kita tahu Pertamina pasti bekerja sama dengan swasta. Nggak mungkin dia kerjakan sendiri untuk pengadaan dan distribusi BBM. Pengangkutan kapalnya, kilang di luar negeri, dan lain-lain itu semua dengan swasta. Nah, dan pasti menguntungkan swasta. Artinya unsur merugikan negara dengan tafsiran hakim kemarin bahwa kalau swasta mendapatkan untung karena kerjasama dengan BUMN yang mendapatkan tugas dari pemerintah, maka dianggap kerugian negara, maka itu adalah kerugian negara, terjadi kerugian negara. Nah, menguntungkan orang lain, nah tafsiran juga kemarin menyatakan bahwa
menguntungkan orang lain itu adalah keuntungan yang diperoleh dari swasta, dari kerjasama penugasan pemerintah adalah memperkaya orang lain. Artinya semua pihak yang bekerja sama pengadaan BBM, BBG dan lain-lain adalah diuntungkan, sehingga orang yang mengambil kebijakan terhadap pengadaan BBM, gas, subsidi dan lain juga harus masuk penjara. Nah sekarang listrik kita tahu ada listrik sekarang adalah sebagian diproduksi PLN, sebagian adalah membeli dari listrik swasta. Nah kalau pertimbangan hakim seperti hanya dituduhkan kepada Tom Lembong, yang saya ulangi tadi, melanggar hukum, merugikan negara, menguntungkan diri orang lain, maka listrik juga tidak, pengadaan listrik oleh PLN juga kena. Kenapa? Karena unsur unsur penugasan pemerintah kepada PLN untuk menyiapkan listrik itu juga melakukan kerjasama dengan swasta, bahkan membeli listrik swasta. Nah, ingat, saya ulangi, kemarin itu yang disalahkan karena PPI bekerja sama dengan swasta untuk impor gula. Nah, ini kan juga bekerja sama dengan swasta untuk pembangkit listrik, dengan swasta untuk batu bara dan lain-lain. Jadi unsur pertama terpenuhi. Unsur kedua, merugikan negara karena tafsiran kemarin dari hakimnya saya nggak tahu bagaimana dia menafsirkan. Nah, sehingga menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh swasta dari kerjasama dengan PPI itu adalah kerugian negara. Artinya seluruh keuntungan yang diperoleh swasta dari kerjasama dengan PLN terhadap penyediaan listrik adalah kerugian negara. Nah yang ketiga juga menyatakan bahwa menguntungkan pihak lain, artinya si pihak swasta yang bekerja sama dengan PLN untuk menyiapkan listrik adalah menguntungkan pihak lain. Maka seluruh kebijakan, pengambil kebijakan, direksi PLN, komisaris PLN harus juga masuk penjara. Nah, yang kelima, yang ke-8 adalah pupuk. Pupuk ini sama persis pupuk subsidi dengan BBM dan listrik. Sama persis bahwa mereka juga bekerja sama dengan swasta, pengadaan gas, kemudian distribusi pupuk, pengadaan unsur lainnya, bahwa dia produksi ya, tapi pengangkutan itu pihak lain, bukan oleh. Nah, artinya dia juga melakukan kerjasama dengan swasta untuk melaksanakan penugasan pemerintah untuk menyediakan pupuk bersubsidi. Persis sama yang dilakukan PPI dengan penugasan impor gula. Menguntungkan pihak lain, merugikan negara, persis sama tafsirannya bahwa semua pihak yang bekerja sama dengan pupuk Indonesia, pabrik pupuk, untuk melakukan menyiapkan pupuk bersubsidi, itu mendapatkan keuntungan, itu dianggap adalah merugikan negara. Karena tafsiran mereka harusnya nggak bekerja sama sehingga keuntungannya dinikmati oleh BUMN semua. Itu tafsiran hakim. Nah sekarang menguntungkan orang lain, diri sendiri orang lain. Nah jadi walaupun direksi pupuk itu tidak menerima apa-apa dan kebijakan apapun, seperti halnya terjadi di Tom Lembong, maka dianggap menguntungkan orang lain. Semua keuntungan yang diperoleh pihak swasta yang bekerja sama untuk penyediaan pupuk subsidi dianggap menguntungkan orang lain. Maka orang-orang yang terkait dengan kebijakan pengadaan pupuk dan distribusi pupuk subsidi juga harus masuk penjara. Nah, yang ke-9 adalah, yang menarik adalah ya contohlah pesawat haji. Pesawat haji, Garuda kalau mendapat pesawat haji, penugasan dari pemerintah untuk mengangkut jemaah haji, maka dia pasti menyewa pesawat dari swasta. Dengan memakai analogi hakim bahwa pihak BUMN yang bekerja sama dengan swasta melaksanakan penugasan pemerintah, maka dianggap melanggar hukum. Maka Garuda yang mengangkut haji menyewa pesawat dari swasta, pihak lain juga melanggar hukum. Pesawat pengangkutan jemaah haji yang dilakukan oleh Garuda kerjasama dengan swasta juga merugikan negara karena harusnya Garuda mempunyai pesawat sendiri sehingga untungnya tidak dibagi. Nah, artinya terjadi kerugian negara. Yang ketiga lagi, unsur ketiga adalah
bahwa memperkaya orang lain artinya memperkaya pemilik pesawat lain yang disewa oleh Garuda untuk mengangkut jemaah haji. Artinya sekali lagi penyelenggaraan angkutan haji dengan memakai analogi hukum, pemahaman hukum hakim yang menghukum Tom Lembong, semua yang terkait dengan jemaah haji, pengangkutan jemaah haji adalah masuk penjara. Yang 10 adalah kerjasama BUMN, dianggap melanggar hukum. Hampir semua BUMN akan kena kasus ini karena yang dianggap melanggar hukum oleh hakim adalah apabila bekerja sama dengan swasta. Nah, kerjasama swasta, mungkin sebaiknya segera hakim juga memeriksa kerjasama Telkom dengan Gotoh yang jelas-jelas sudah merugikan Telkom. Nah, berapa kerugian negara? Artinya penurunan saham Telkom akibat daripada pembelian Gotoh. Itu kerugian langsung. Kerugian tidak langsung, berapa keuntungan yang diperoleh pemilik saham Gotoh dengan kenaikan saham pada saat kerjasama Telkom, itu adalah kerugian negara. Nah, menguntungkan diri sendiri itu juga sama hitungannya, maka semua orang yang terkait dari pengadaan kerjasama BUMN, termasuk Gotoh dan kerjasama BUMN lainnya, juga harus masuk penjara. Nah, ada saya tambahkan satu dari 10 adalah karena cukup besar adalah penyerahan dan pemberian fasilitas bebas pajak, macam-macam kebebasan kepada perusahaan-perusahaan Cina yang mendapatkan tambang karpet merah dari kebijakan Joko Widodo. Nah, itu jelas bahwa itu melanggar aturan, banyak sekali aturan yang dilanggar. Yang kedua, jelas merugikan negara karena kehilangan pajak, kerugian langsung tidak mendapatkan pajak. Yang jelas bahwa menguntungkan di pihak lain karena sebenarnya ada BUMN yang bisa melaksanakan itu, ada Aneka Tambang, Bukit Asam, kemudian Inalum, BUMN pertambangan, tapi diserahkan ke Cina. Berapa biaya yang hilang, berapa pajak yang hilang, berapa keuntungan. Keuntungan yang harusnya masuk ke negara tidak masuk ke negara, dan berapa keuntungan Cina yang dia peroleh itulah menguntungkan pihak lain. Ini juga semua harus masuk ke dalam ke dalam penjara. Nah, sekarang mari kita lihat sekarang kira-kira hukuman orang-orang yang terkait kebijakan itu dikaitkan dengan hukuman Tom Lembong 4,5 tahun. Kira-kira dengan kesalahan kebijakan itu, kalau kita berpikir lurus sesuai dengan berpikir agak gila seperti pemikiran hakim dan jaksa, berapa tahun kira-kira hukuman yang harus dijatuhkan kepada Joko Widodo? Karena kebijakan-kebijakan itu semua terkait dengan kebijakan Joko Widodo. Tadi kereta api cepat, IKN sampai penyerahan tambang itu terkait kebijakan Joko Widodo. Berapa tahun penjara yang pas untuk Rini Suwandi, Erick Thohir? Karena itu kerjasama dengan BUMN terjadi semua sejak itu. Nah, berapa tahun penjara terhadap Menteri PUPR, Menteri Pertanian, Menteri yang nah, kaitan-kaitan itu kita harus berpikir dengan jurisprudensi ini apabila tidak diubah di pengadilan lebih tinggi, maka bisa jadi kalau dikalikan Joko Widodo bisa dihukum 1000 tahun. Dengan membandingkan korelasi antara pelanggaran, korupsi, unsur korupsi terhadap kesalahan kebijakan yang diambil selama ini dengan kerugian negara, menguntungkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, ada yang penting juga tentang utang. Tentang utang ini juga merugikan negara karena tidak dilelang, bunganya sangat tinggi dan menguntungkan orang-orang yang mendapatkan utang itu. Merugikan negara karena negara harus membayar bunga yang sangat tinggi, 6%, 7%. Coba selisihnya berapa? Berapa tambahan utang dibikin Joko Widodo, Ibu Sri Mulyani? Maka dengan kalau analogi hukum, jurisprudensi hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap Tom Lembong, maka Sri Mulyani juga bisa masuk penjara karena hal yang sama terjadi terhadap penambahan utang negara. Jadi terakhir saya katakan
eh, pemaksaan hukuman terhadap Tom Lembong dengan membuat tafsiran hukum demi menjerat Tom Lembong, maka ini menjadi bumerang bagi pihak yang memesan perkara ini untuk menghukum Tom Lembong. Saya ingatkan bahwa Tom Lembong, hakim merubah tafsiran-tafsiran terhadap merugikan, melanggar hukum, merugikan negara, menguntungkan diri sendiri dan orang lain karena tidak menemukan bukti selama persidangan bahwa Tom Lembong melakukan korupsi sebagaimana pengertian normal daripada unsur korupsi, yaitu melanggar hukum, merugikan negara, dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Nah, dan tidak sama sekali ditemukan mens rea, niat jahat dari Tom Lembong terhadap kebijakan tersebut. Tidak ditemukan penerimaan dana kickback 1 sen pun kepada Tom Lembong. Akhirnya karena ini pesanan, kerjanya perkara pesanan untuk menghukum Tom Lembong, maka hakim memberikan tafsiran baru yang menjerat Tom Lembong, tapi tafsiran ini menjadi bumerang kepada siapapun ke depan, termasuk mungkin yang memesan perkara ini, bahwa dengan pengertian yang sama, maka yang memesan perkara ini kemungkinan suatu saat sebenarnya bisa dituntut seperti halnya Tom Lembong. Dari 10 proyek 11-12 kayaknya tadi, itu semua berpotensi untuk kita adukan ke penegak hukum agar dilakukan penegakan hukum seperti halnya yang terjadi pada Tom Lembong. Jadi selamat menikmati bagi pihak-pihak yang ingin menjerat Tom Lembong, akhirnya mereka menjerat diri sendiri untuk di kemudian hari akan menghadapi kasus hukum yang sama apabila negara sudah sehat. Terima kasih. Mari kita waspada. Inilah yang sering dikatakan oleh, mohon maaf, saya bukan ahli Al-Quran, tapi saya baca bahwa yang berbuatlah makar, tapi makar Allah pasti lebih canggih dari makar yang Anda buat. Berbuatlah tipu daya, maka tipu daya itu Allah akan tipu daya Allah jauh lebih besar. Inilah mungkin tipu daya Allah bagi pembuat tipu daya terhadap Tom Lembong akan berbalik kepada mereka. Terima kasih. Sekali lagi, siap-siap masuk penjara kepada pihak-pihak yang melakukan hal yang sama yang saya uraikan tadi dengan lebih berat daripada Tom Lembong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.